Oke, shalom ladies. Shalom man of God tuh. Oke, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berilah kami telinga seorang murid untuk bisa mengerti dan memahami dan mendengarkan firman yang Engkau sampaikan. Dan biarlah Engkau lah yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, kita ini para wanita ya, nggak boleh lemah ya. Jadi kita ini para wanita harus kuat, strong, harus berani bertindak, harus berani mengutarakan pendapat, juga harus berani berjuang secara iman. Ya, maksud saya berjuang secara iman itu maksudnya begini. Sungguh-sungguh percaya di mana kita tuh sungguh-sungguh hidup di dalam kasih, sungguh-sungguh taat dan setia. Berjuang untuk iman tuh agar apa? Agar kehidupan rohani kita itu semakin hari semakin kuat. Ayo kita baca di Roma 10 ayat 17. Baru khotbah sudah langsung ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu dasar saya kalau bicara. Nih kita baca ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi meskipun kita ini merasa, oh aku anak Tuhan, aku sudah hidup kudus, aku sudah hidup benar, aku gak perlu ke gereja, aku gak perlu mendengarkan firman. Buat apa? Toh aku juga udah benar. Enggak, itu salah. Jadi kita tuh harus tiap minggu, tiap ada kebaktian, ya tiap minggu tuh yang penting kita harus mendengarkan firman yang disampaikan. Karena di firman itu ada kesaksian, ada makanan rohani. Jadi itu yang membuat kehidupan kita tuh semakin hari semakin kuat. Ya, ini ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran oleh firman. Saya akan kasih contoh Alkitab, namanya ada di sini namanya. Namanya adalah Lydia. Siapa yang tahu di kitab itu namanya Lydia? Bu Lydia HOC ya. Lydia ini adalah seorang perempuan Eropa yang pertama-tama kalinya dia bertobat dan percaya kepada Kristus. Jadi saat Paulus diberikan penglihatan untuk datang ke Makedonia, dia datang ke kota Filipi dan di sanalah ia bertemu dengan Lydia. Dengan sejak perjumpaannya dengan Paulus itulah yang membuat Lydia itu bertobat, mengalami pertobatan. Lydia itu apa kerjanya? Tahu nggak? Penjual kain ungu ya. Dan itu pun sangat murah apa mahal? Sangat mahal. Jadi itu seperti kalau di sini itu pemilik skincare yang menjual skincare yang mahal harganya. Contoh apa itu? Lamer gitu ya. Terus kemudian penjual parfum yang mahal harganya. Terus apalagi penjual tas yang mahal harganya. Jadi itu seperti itu. Ini penjual kain ungu yang mahal harganya. Jadi Lydia ini adalah seorang wanita pengusaha yang sangat sukses. Tapi di samping dia sukses, dia juga rindu akan perkara rohani. Ada 4 variasi. Yang pertama, tidak sukses secara materi dan tidak rindu perkara rohani. Kira-kira disebut apa ya? Tidak sukses secara materi dan tidak rindu perkara rohani. Kira-kira disebut apa? Parah banget. Ya kan? Parah banget itu. Sudah tidak sukses secara materi, tidak rindu perkara rohani. Parah banget. Yang kedua, tidak sukses secara materi tapi dia rindu perkara rohani. Kira-kira siapa? Itu contoh di Alkitab loh, ada. Siapa kira-kira? Jadi dia tuh sukses, tidak sukses secara materi, tapi dia rindu perkara rohani. Lazarus. Oke. Terus kemudian sukses secara materi, tapi tidak rindu perkara rohani.
itu kira-kira seperti apa ya? Sukses secara materi, tidak rindu perkara rohani, seperti orang-orang kaya yang bodoh. Yang keempat, sukses secara materi tapi rindu perkara rohani, yaitu Lydia. Nah, jadi Lydia ini adalah satu kekecualian dari perkataan Tuhan Yesus di Alkitab sebanyak pokoknya nanti kita hitung ya. Jadi perkataan ini sukar sekali bagi seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kira-kira itu ada di Alkitab sebanyak berapa kali Tuhan Yesus katakan? Ada yang tahu? Kita baca ya. Jadi Lydia ini satu kekecualian dari semua perkataan Yesus tentang ini. Sukar sekali bagi seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Hanya Lydia tok. Satu kekecualian. Kita buka ya. Di Matius 19 ayat 23. Kita baca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Satu. Yang kemudian Markus 10 ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudah berapa kali? 2 kali. Lalu Lukas 18 ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. 3 kali. 3 kali Yesus berkata demikian, ya. Jadi Lydia ini satu kekecualian. Dan juga para ladies AOC juga sukses secara materi, juga rindu perkara rohani seperti Lydia ini. Amin. Amin. Jadi ada 3 kali ya. Terus kemudian ini ada 3 tipe pendengaran. Di Alkitab kan dikatakan ya, 3 tipe pendengaran. Yang pertama, dia itu mendengar tapi tidak mengerti. Di Matius 13 ayat 13. Pak Hendro, kita baca banyak ayatnya Pak Hendro. Oke, kita baca ya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi mendengar tapi tidak mengerti. Jadi mungkin itu bisa banyak kemungkinan ya. Jadi mendengar tapi tidak mengerti. Mungkin dia melamun. Atau mungkin dia tuh konconya, temannya lagi bicara, dia lagi kelaparan, nanti makan apa ya? Nah, terus aku kok lagi lapar ya, nanti minum apa ya gitu. Jadi temannya tuh berbicara, ada sepenggal 1 detik 2 detik yang dia nanti minum apa ya. Akhirnya ketinggalan temannya cerita. Terus nanti dia cerita lagi, terus sepenggal lagi. Nah, jadi seperti itu, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi contoh dalam bahasa Indonesia, Budi ibu aja ya. Ibu apa Budi ya? Budi aja ya. Budi Budi bermain bola. Temannya bicara begitu, Budi bermain bola, lalu Budi mengerjakan PR. Jadi ada kata-kata itu yang kehilangan itu. Jadi pada saat temannya bilang Budi bermain bola, Budi mengerjakan PR, ada tengah-tengah kata-kata itu yang kehilangan. Jadi kalau disimpulkan kan temennya akan berpikir bahwa oh ya Budi bermain bola, Budi mengerjakan PR gitu kan. Tapi sebenarnya
Budi bermain bola sebelum Budi mengerjakan PR. Jadi ada kata-kata sebelum itu. Jadi makanya dia tuh nggak mengerti. Jadi kesimpulannya salah dia menyimpulkan. Jadi bisa jadi dia mendengar tapi tidak mengerti seperti itu. Atau mungkin tidak mengerti dalam hal yang lain. Atau mungkin dia memang benar-benar mendengar tapi memang nggak mengerti. Bisa jadi ya, ini ngomong apa ya? Aku nggak paham. Siapa? Masih di Google gitu kan. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi kebanyak kemungkinan. Jadi dia mengerti mendengar tapi nggak mengerti. Yang kedua, dia mendengar, mengerti, dan tidak melakukan. Itu ada di Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi itu tipe yang kedua. Dia ada di Alkitab ini ya dikatakan ya. Jadi dia tuh mendengar, mengerti tapi tidak melakukannya. Yang ketiga, dia mendengar, mengerti dan melakukannya, yaitu Lydia. Lydia lagi. Jadi kita juga pasti maunya seperti Lydia ini ya. Amin. Nah, Lydia ini adalah pendengar firman yang baik. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Pernah dengar kata-kata itu ya di Alkitab ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ada di Alkitab sebanyak berapa kali? Tuhan berkata demikian sebanyak berapa kali? Ada yang tahu? Oke, kita dengerin, kita baca satu-satu atau kita lewati saja. Cuma saya sebutkan saja jumlahnya. Contoh ya, Pak Hendro kita buka di Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Oke lah kita baca semua aja ya. Soalnya katanya juga pendek kok. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Terus kemudian pasal 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi kata-kata seperti ini ada banyak ya. Kata-katanya seperti ini sama. Jadi di pasal 13 ayat 9. Nanti ada lagi di ayat 43. Lalu di Wahyu 2 juga ada. Di Wahyu 2 ayat 7, 11, 17, 29. Di Wahyu 3 ayat 6, 13, 22. Dan di Wahyu 13 ayat 9. Semuanya sama berkata demikian. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tuhan menghendaki. Jadi Tuhan berpikir begini, aku menciptakan kamu ada telinga. Aku menciptakan kamu pakai telinga. Berarti harusnya kamu mendengar. Karena telinga itu buat apa? Untuk makan. Telinga itu bukan untuk makan, bukan untuk jalan, bukan untuk bicara, bukan untuk apa, tapi untuk mendengar. Jadi Tuhan berpikir bahwa aku menciptakan kamu telinga, berarti harusnya kamu mendengarkan firman Tuhan gitu. Dikatakan di Alkitab sebanyak 11 kali. Jadi itu bukan sesuatu yang kenapa kok Tuhan bicara seperti itu banyak. Berarti Tuhan menekankan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jangan ditutup. Jadi kalau ada firman apa kita terima karena itu makanan rohani kita. Lydia selain dia pendengar firman yang baik, dia juga adalah pelaku firman. Jadi kita juga pastilah ingin seperti Lydia ya, suka mendengarkan firman, rindu perkara rohani, rindu mendengarkan firman. Seperti itu saya suka sih kalau saya tuh mendengarkan firman. Kalau ada kesaksian-kesaksian tuh saya suka. Karena apa? Karena itu membangun saya. Jadi kalau ada kesaksian gitu ya, kalau kalian bersaksi gitu saya seneng banget. Rasanya tuh kesaksian apa ya? Oh iya ya Tuhan tuh memang luar biasa gitu ya. Jadi saya tuh senang banget kalau mendengarkan kesaksian, lalu mendengarkan firman-firman
kalian itu ya, itu senang banget gitu loh, yaitu membangun iman saya, membangun saya. Oh iya benar, ini menambah pengetahuan juga. Oh iya ya, ada seperti ini ya, oh ada seperti itu gitu ya. Lalu Lydia juga adalah pelaku firman yang baik, pelaku firman yang baik. Buktinya ada di Kisah 16 ayat 14. Jadi dia bukan hanya pendengar firman yang baik saja, tapi dia juga pelaku. Pastinya kita juga ingin menjadi pelaku firman yang baik ya. Kita baca di Kisah 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi dengan mendengarkan pemberitaan Paulus itu, iman timbul dalam hatinya Lydia. Jadi Lydia itu membawa pertobatan dalam dirinya sejak dia bertemu Paulus dan mendengarkan Paulus berkhotbah. Ya. Lalu di kisah selanjutnya 16 ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Kami itu siapa? Kami adalah Paulus dan Silas. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi Lydia ini bertobat saat itu juga. Dia dibaptis beserta seluruh isi rumahnya, seluruh keluarganya dan seluruh karyawannya. Semuanya dibawa kepada Kristus. Pelaku firman Tuhan kan. Dan dia berani menampung Paulus dan Silas yang saat itu Paulus dan Silas baru saja keluar dari penjara. Dan rumahnya terbuka untuk Paulus dan Silas, bahkan rumahnya itu dijadikan untuk tempat berhimpun jemaat para jemaat Filipi. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ini Lydia. Dia adalah tokoh wanita. Dia adalah orang yang sukses, pengusaha yang sukses, tapi dia juga rindu akan perkara rohani. Dan dia juga pelaku firman, tidak hanya rajin mendengarkan, tidak rindu perkara rohani, tapi juga melakukan firman Tuhan itu, pelaku firman. Jadi saya ya, pokoknya kita semua, saya juga rindu kita juga menjadi seperti Lydia. Dan saya yakin jemaat di Ladies ini itu sukses semuanya, sukses secara materi. Dan kita juga tetap harus rindu dengan firman Tuhan itu tadi ya. Jadi kita tetap harus berjuang untuk iman kita, keluarga kita, dan pekerjaan Tuhan. Nggak boleh kendor gitu ya. Oke, itu aja.